Shalom bagi kita semua. Shalom. Semuanya yang sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini buat setiap kasih Tuhan yang masih terlaksana sampai pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita mempersiapkan hati kita masuk dalam persekutuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak, punya Allah seperti Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh baik, amat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang memuji menyembah Engkau, merayakan setiap kehidupan kami Bapa. Ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan satu lagu pujian yang berkata, kekuatan di hidupku. Kekuatan di
di rumah, dimanapun Tuhan hadir. Di mana ada pujian, Tuhan hadir. Dan Kau akan melakukan perkara besar, mujizat-Mu nyata bagi kami semua. Kami percaya Tuhan, semua yang mengikuti live streaming ibadah sahabat mujizat ini, apapun masalah, apapun persoalan mereka, apapun penyakit mereka, mujizat Tuhan nyata. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kuasa-Mu yang ajaib, yang luar biasa buat umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berfirman bagi kami. Roh Kudus Engkau bekerja buat kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik sahabat mujizat dimanapun kita berada, hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema firman, rahasia mengalami kesembuhan. Nah saudara, kesembuhan secara fisik dalam tubuhmu yang sakit, dan juga kesembuhan dalam rumah tanggamu yang saat ini sedang punya masalah juga sakit, kesembuhan dalam ekonomimu, kesembuhan dalam karirmu, dalam semua Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi kita. Tapi tentunya ada rumusannya atau ada rahasianya. Bagaimana supaya kita sembuh, Bapak dan Ibu Saudara? Tidak semata-mata Tuhan dia tidak sakit langsung tiba-tiba dia sembuhkan. Ya, ada memang yang begitu. Pasti saya yakin ada maksud, ada rencana Tuhan di situ. Contohnya Paulus jadi sembuh, ya sembuh. Paulus sembuh dari hidupnya yang jahat, hidupnya yang membunuh jemaat, sembuh. Ya, dia nggak pernah datang bertobat sama Tuhan, dia nggak pernah minta tolong sama Tuhan, dia nggak pernah percaya sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan melakukan sesuatu buat dirinya waktu dia pergi ke Damsyik untuk membunuh orang-orang yang ada di jalan Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan dia lewat dia harus jatuh riba, buta, lalu dibawa ke rumah Ananias, lalu di sana dia melihat mujizat Tuhan, disembuhkan, dan akhirnya saudara dia sembuh, dia pulih. Karena apa? Karena ada rencana Tuhan dalam hidupnya. Supaya apa? Supaya dia menjadi alat kesaksian bagi banyak orang, saudara. Nah ini bisa saja ada begitu. Tapi lewat Alkitab hari ini yang kita baca, tentunya kalau kita mau sembuh pasti ada rumusannya. Mari kita akan baca dulu dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Silakan salah satu mahasiswa membacanya. Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Apabila di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Haleluya. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Bapak Ibu Saudara, penyakit fisik ya itu betul. Penyakit fisik itu kan membuat tulang-tulang kita ngilu lah, sakit lah, dan kita nggak kuat dan lain sebagainya. Tapi sakit yang lain juga membuat tulang-tulang kita tidak akan beres, nggak mampu berdiri karena ada masalah, ada tekanan, ada berbagai persoalan dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam bisnis, dalam perekonomian ada masalah. Kita juga kadang-kadang lumrah nggak kuat, tulang-tulang kita nggak kuat sudah. Jadi berbagai macam kesulitan itu juga penyakit bagi kehidupan kita. Nah oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengalami kesembuhan itu, saudara? Yang pertama yang kita temukan di ayat 3. Coba baca ayat ini. Ayat yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan. Ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, saudara, yang pertama adalah ini harus perlu, ini yang kuat ya. Pertama adalah percaya Tuhan dengan segenap hati. Jadi bukan cuma percaya toh, tapi segenap hati. Ya, jadi harus percaya Tuhan dengan segenap hati. Tidak boleh cuma sekedar percaya. Ya, sekedar percaya Yesus ada mujizat. Tidak, ada kata percayalah sama Tuhan dengan segenap hati. Jadi harus sungguh-sungguh. Seperti apa orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati itu? Ya baca dulu tadi dikatakan apa? Jangan bersandar. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Iya, orang yang percaya sama Tuhan dengan sungguh-sungguh
dengan segenap hatinya, dia gak akan bersandar pada pengertiannya. Dia terus bersandar sama Tuhan saja, sebagai yang dipercayainya dengan sungguh-sungguh. Lalu lanjut, apa itu? Bagi orang yang percaya dengan segenap hati itu, percaya jangan bersandar kepada diri sendiri terus. Akuilah dia dalam segala lakumu. Ya, mengakui Tuhan. Jadi kalau percaya dengan segenap hati itu, jangan bersandar sama diri sendiri. Yang kedua, mengakui Tuhan. Akui, ya. Kita bisa bilang, Tuhan, hanya Engkau, Tuhan yang sanggup untuk tolong saya. Hanya Engkau, Tuhan yang mampu bekerja buat saya. Nah, kalau kita sudah mengakui Tuhan satu-satunya, jangan lagi engkau menyimpang di kiri dan ke kanan. Artinya apa, saudara? Kau percaya Tuhan, tapi kau masih pergi ke tempat lain. Kau masih pergi ke dukun. Kau masih pergi ke yang mencari pertolongan dari tempat lain, saudara. Jadi kalau kita sudah percaya dengan segenap hati sama Tuhan, jangan lagi kita bersandar sama diri kita sendiri. Dan kita tidak boleh, saudara, kita tidak mengakui Tuhan. Jadi harus kita buktikan aku mengakui Tuhan, bahwa setiap dalam usahaku, dalam bisnisku, dalam persoalan hidup rumah tanggaku, aku tetap harus akui Tuhan sanggup untuk tolong. Jadi aku tidak akan perlu lari kemana-mana. Saya teringat ini pengakuan yang luar biasa atas Sadrak, Mesak dan Abednego. Ini seringkali saya sampaikan. Sadrak, Mesak dan Abednego, dia betul-betul mengakui Tuhan satu-satunya. Ya, luar biasa, saudara. Waktu ada ancaman kepada Sadrak, Mesak dan Abednego dari Nebukadnezar supaya dia menyembah patung yang didirikan oleh raja itu, kalau tidak akan dimasukkan dalam perang dia. Lihat, dan di mana kita lihat percayanya Sadrak, Mesak dan Abednego kepada Tuhan dengan segenap hati, yang kita temukan adalah dia berani berkata, tidak ada gunanya Tuhanku berkata demikian. Kami tahu Tuhan yang kami sembah itu, Tuhan yang kami percaya itu adalah Tuhan yang sanggup menolong kami. Tapi andai kata Tuhan tidak tolong, kami tidak akan pernah menyembah patung Tuhan raja. Inilah yang mengakui Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun harus ada resiko, tidak masalah Bapak Ibu Saudara. Tapi kita boleh melihat bagaimana hasil daripada percaya, sungguh percaya dengan segenap hati. Dia tidak bersandar pada dirinya, dia mengakui Tuhan dalam hidupnya. Ternyata waktu dimasukkan dalam perapian, orang yang dimasukkan terbakar di luar, sementara Sadrak, Mesak dan Abednego dia jalan-jalan. Ada 4 orang kata Nebukadnezar, satu seperti malaikat, dan Alkitab mencatat waktu mereka diangkat di atas, satu helai rambut pun tidak ada yang gosong. Jadi apalagi alasan kita tidak mengakui Tuhan dalam berbagai macam kesulitan yang kita hadapi? Akui Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, lagi, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, ia akan meluruskan jalan. Jadi kalau kau percaya Tuhan, sungguh-sungguh segenap hati, tidak bersandar pada diri sendiri, mengakui Tuhan dalam segala laku kita, saudara, dia luruskan jalan kita. Dia luruskan usahamu, dia luruskan bisnismu, dia luruskan semuanya. Kalau kamu betul-betul percaya segenap hati, tidak bersandar pada diri, dan mengakui Tuhan dalam segala laku. Ini kadang-kadang kita, saudara, cuma percaya Tuhan tapi tidak bersandar sama Tuhan. Mengaku percaya Tuhan tapi kita masih tetap mengandalkan diri kita sendiri, tidak mengakui Tuhan. Padahal Alkitab sudah bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya dan mengandalkan manusia. Jadi oleh karena itu, yang pertama adalah percaya dengan segenap hati. Yang kedua, baca selanjutnya. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Haleluya. Nah, yang kedua adalah bagaimana supaya kita mendapatkan kesembuhan itu? Yang kedua, takut Tuhan. Ya, takut Tuhan, saudara. Ada banyak orang percaya sama Tuhan tapi tidak takut sama Tuhan. Makanya tidak terjadi terobosan, tidak terjadi sesuatu yang signifikan dalam hidupnya. Tidak pernah terjadi apa-apa. Oh, Tuhanku dahsyat, tapi dia tidak mengalami kedahsyatan Tuhan. Tuhanku sanggup membuka pintu yang terkunci, tapi tidak pernah melihat pintu-pintu terbuka. Kenapa, saudara? Percaya kau sama Tuhan, tapi tidak takut sama Tuhan. Jadi hal yang harus yang kedua, bagaimana kita melihat mujizat itu, melihat kesembuhan itu di berbagai
sektor kehidupan kita. Yang kedua adalah takutlah sama Tuhan. Nah, takut sama Tuhan. Apa bukti orang takut sama Tuhan itu? Yang pertama itu adalah orang yang takut akan Tuhan, dia menjauhkan diri dari segala kejahatan. Itu yang satu-satunya kesimpulan daripada takut Tuhan, menjauhkan diri dari segala kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih sama Tuhan, ini perhatikan Bapak Ibu Saudara. Jangan Bapak Ibu Saudara kejahatan itu hanya dengan mencuri dan melakukan ini dan itu yang salah sesuai dengan agama. Karena itu saja Saudara. Tapi saya mau beritahu dengan Bapak Ibu Saudara, sang saudara khawatir, sang saudara tidak bersyukur. Kan Tuhan sudah bilang jangan kamu khawatir, tapi terus khawatir. Kau sedang menganggap Tuhan tidak sanggup untuk menolong kau. Terus bersyukur, tidak bersyukur sama Tuhan. Itu pertanda kita tidak meyakini Tuhan. Tidak yakin kita akan perbuatan Tuhan yang besar. Nah, jadi orang yang takut akan Tuhan itu, dia menjauhkan diri dari kejahatan. Dia selalu tenang, dia tidak bersungut, dia tidak khawatir, dia selalu bersyukur. Inilah orang-orang yang takut Tuhan. Jadi orang takut Tuhan itu, dia jauhkan kejahatan, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak mengumbar, tetapi dia selalu bersyukur sama Tuhan. Nah, kalau ini kita punya Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-8 baca dulu dengan jelas. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Haleluya. Jadi dengan kau percaya segenap hatimu kepada Tuhan, dengan kau takut sama Tuhan, kata firman Tuhan hari ini, itulah, apa itu? Percaya dengan segenap hati. Apa itu? Takut sama Tuhan. Itulah yang akan menyembuhkan tulang-tulangmu. Itu yang menyembuhkan seluruh tubuh dan menyegarkan segala tulang-tulang. Luar biasa saudara. Ya, jadi Bapak Ibu sahabat mujizat dimanapun berada, kunci kesembuhan itu di berbagai sektor kehidupanmu dua saja. Percaya dengan segenap hati kepada Tuhan dan takut kepada Tuhan. Kalau dua hal ini kau lakukan, saya percaya segala kesakitanmu diangkat oleh Tuhan. Segala kesulitanmu diselesaikan oleh Tuhan. Tapi harus percaya dengan segenap hati, ya, dan takut sama Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Oh haleluya. 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 Sadarkan kami semua, ingatkan kami semua, kunci kesembuhan tubuh dan kesegaran pada tulang-tulang ada pada percaya dengan segenap hati kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Oleh karena itu, dimanapun Tuhan, jemaat-jemaatmu, umat-umatmu yang mengikuti sahabat mujizat ini, supaya mereka mengalami komitmen saat ini untuk takut, untuk percaya Tuhan dengan segenap hati, untuk takut akan Tuhan. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, bekerjalah Engkau Tuhan, bekerjalah Engkau ya Bapa, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan keajaiban-Mu, supaya semua Tuhan, orang-orang yang mengikuti live streaming ini mengalami mujizat, mengalami kesembuhan di setiap sektor kehidupan mereka. Ajar mereka percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Ajar mereka takut sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Semua yang sakit sembuh, semua yang lemah dikuatkan, semua yang susah dihibur. Terima kasih. Apapun penyakitmu saat ini, ada Tuhan yang menyembuhkan.
Ada Tuhan yang mau menyelesaikan persoalanmu. Ada Tuhan yang akan menolong engkau. Asal pagi hari ini kau punya komitmen percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Asal kau betul-betul takut sama Tuhan. Kanker kah, tumor kah, jantung paru-paru kah, migran kah, asam lambung, asam urat, kolesterol, gula darah kah, rematika atau mungkin stroke kah. Yesus sanggup untuk menyegarkanmu, menyembuhkanmu, memulihkan keadaan. Kalau mungkin sakit di rumah tangga, sakit di ekonomi, sakit di bisnis, mari sungguh-sungguh percaya Tuhan, takut Tuhan. Dia akan bekerja untuk memulihkan keadaanmu, menyatakan kuasanya, keajaibannya dalam hidupmu. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Tolong dengan kuasa-Mu, dengan keajaiban-Mu Tuhan. Yang sakit semua disembuhkan. Secara khusus aku berdoa buat Andri Tuhan, bersama Om Benny, yang saat ini sedang ada Tuhan Yesus di Padang. Tuhan, semua urusan mereka Tuhan, tolong bantu Andri, bantu Tuhan Pak Benny untuk menyelesaikan setiap urusan yang ada di Padang. Bekerja Engkau ya Tuhan. Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas Andri, belas kasihan-Mu turun Tuhan atas usahanya, atas pekerjaannya. Tuhan bekerja Tuhan, Tuhan berkarya Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, keajaiban-Mu buat Andri ya Tuhan. Aku berdoa ada jalan keluar, ada jalan keluar, ada jalan keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku datang kepada-Mu ya Tuhan. Kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa di surga. Kaulah segalanya bagi kami. Kami berdoa kepada-Mu Bapa yang baik. Secara khusus Tuhan, mereka yang saat ini Tuhan mengalami Tuhan Yesus sakit penyakit, Ibu Amanda, Ibu Priska, Pak Chandra, oh Ibu Iren, demikian juga Tuhan Yesus Sahasita, Bapak Simatupa, Ibu Rumah Pea, Ibu Agustin, demikian juga Tuhan Yesus yang baik buat adik kami Hersa, adik kami Samuel Tuhan, Bapak Menurung, demikian Bapak Menulang Tuhan Yesus yang baik, Ibu Susilo, Ibu Bambang, Bapak orang tua daripada Pak Kaligis Tuhan, oh Bapak Agung kami doa, Ibu Simajuta, Pak Tampu Bolon Tuhan, sembuhkan mereka ya Tuhan. Angkat penyakit mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka. Ibu Maisa sembuhkan, orang tua Pak Prinur sembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami percaya semua kami saat ini menerima mujizat Tuhan. Kesembuhan dari Tuhan kami terima ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Segala kemuliaan, pujian dan hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya, kami yang sakit kami sudah sembuh, tulang kami sudah disegarkan karena Yesus tabib yang ajaib bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluarga sampai besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Baik, puji Tuhan, sahabat mujizat dimanapun kita berada. Saya percaya kuasa mujizat kesembuhan terjadi pada diri kita semua, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Maju terus dan tetap semangat. Haleluya. Amin.